Anda masih bersama kami di Breaking News pemirsa dan juga masih bersama dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Ridwan Soplanit dalam sidang hari ini yang telah kami rekam sebelumnya. Kemudian saksi, pada tanggal 12, mohon maaf ulang lagi saya. Pada saat tanggal 9, pada saat Irfan datang ke tempat saksi tadi meminta DVR CCTV saksi, itu DVR yang saksi serahkan, DVR yang mana? Terkait dengan CCTV yang mana? Ya, jadi di rumah saya ada 6 titik Pak DVR. 6 titik Ya. 6 titik DVR apa 6 titik CCTV ini? 6 titik CCTV 6 titik CCTV, Ya. berapa DVR? yang dikontrol di satu DVR. Satu DVR. Terus Kemudian DVR saya itu terdiri 6 titik CCTV, yang mana 4 CCTV itu ke dalam rumah indoor. Kemudian 2 CCTV, yang satu di garasi yang mengarah ke dalam garasi. Kemudian CCTV yang satu lagi dia mengarahnya di antara garasi dan depan pintu gerbang saya. Jadi memang tujuannya untuk kita melihat tamu yang pada saat itu menekan bel di depan pintu pagar kecil saya. yang diminta oleh Irfan yang mana? DVR yang mengcover semua 6 titik itu. Karena mengcover semua. 6 CCTV terdiri dari satu DVR. Itu DVR saksi itu ada harddisknya? Tidak ada harddisknya. Tidak ada harddisknya? Tidak ada harddisknya. Jadi gunanya untuk apa aja? Dia sistemnya ngelos. Jadi dia lihat langsung karena cuma pakai layar monitor dan dia melihat langsung. Melihat langsung, tidak menyimpan berarti? Betul, tidak menyimpan. Tidak menyimpan rekaman. Pada saat itu saksi serahkan ke Irfan. Tadi kan karena ditunjuk siapa yang minta, itu saya tunjuk ada terdakwa Agus di belakang. Saksi pada saat itu tidak merasa heran. Harusnya ini kan kewenangan saksi selaku penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR ini, tapi kenapa pada saat itu diminta malah? Saksi tidak menanyakan. Iya Pak. Jadi pada saat dia datang ke rumah saya, dia mau mengambil DVR itu, saya sampaikan kepada Irfan, loh ini bukannya penyidik Jakarta Selatan yang punya kewenangan untuk mengumpulkan DVR maupun CCTV. Sudah saya sampaikan. Sudah saksi sampaikan. Sudah sampaikan. Jawaban Irfan? Jawabannya bahwa saya bang ini perintah bang. Ini Seperti perintah. itu, ya. Sambil menunjuk tadi. Iya, pada saat itu dia menunjuk. Saksi tahu nggak DVR yang di Polres yang di Pos Satpam itu juga diambil pada saat itu, tahu nggak? Saya tidak tahu karena tidak dikomunikasikan ke saya. Saksi tidak tahu. Iya, hanya fokus untuk pengambilan DVR, kemudian komunikasi terkait DVR saya. Setahu saksi, DVR yang di pos security itu, pos satpam itu CCTV-nya, baik itu CCTV atau DVR-nya itu punya siapa? Setahu saya karena itu di kompleks, itu punya kompleks, setahu saya. Punya kompleks. Iya. Saksi udah lama tinggal di sana? Saya dari bulan Agustus tahun 2020. 2020, udah 2 tahun juga di Iya, sana. 2 tahun. Pada saat saksi tinggal di sana sudah ada CCTV tersebut? Pada saat saya tinggal di sana sudah. Juga. Iya. Kemudian saya nggak fokus juga tinggal di sana. Saya juga tinggal di Tebet, jadi pulang pergi. Tidak selamanya saya tinggal di Duren 3. Oh, ada 2 rumah juga. Ada 2 rumah. Oke. Pada tanggal 12 malam hari, Ya. itu ada kejadian apa? Bisa saya ceritakan? Iya, jadi tanggal 13 ya? Iya. Jam berapa? sekitar jam 1, jam 2 kurang, Jam subuh dini hari. subuh ya? Ya. Terus? Saat itu di tanggal 12-nya kan kita melakukan olah TKP yang sifatnya TKP gabungan dari Bareskrim, dari Inavis, dari Lapor. Kegiatan itu berlangsung sampai dengan pukul kurang lebih jam 12 malam. Ini tanggal 12 Mas Tanggal ya? 12. Oke. Kemudian dilanjut dengan Dini harinya 13. ya, dilanjut masuk sampai tanggal jam 1 subuh dini hari itu kebetulan ada dari Lapor itu lagi berbicara terkait kurangnya patung untuk melakukan penarikan balistik benang itu, sehingga sampai jam 1 baru kami bubar dari situ. Setelah itu setelah kegiatan itu selesai, saya sempat berdiri dengan Arsat, tidak Arsat dengan 3 atau 4 penyidik saya yang saat itu Berdiri di mana? saat itu berdiri di depan TKP. garasi luar, udah keluar itu. Oh, di keluar. Setelah itu saya berjalan ke rumah saya untuk pulang. Saat Terus? itu saya memasuki pintu pagar saya yang kecil, kan ada 2, gerbang mobil sama pintu khusus buat kita masuk untuk orang. Nah, saya masuk, memang pintu saya itu tidak terkunci karena memang dipakai untuk
apabila pejabat atau senior yang pada saat pemantauan TKP mereka ngopi dan makan di situ gorengan dan sebagainya di teras saya. Jadi saya pas masuk, pada saat saya mau masuk dengan bersamaan juga saat itu AKBP Arif, kemudian Kompol Baicuk dan Kompol Baikuni 3 berarti. masuk bersamaan dengan saya. Arif Rahman, Ya, Cuk Putranto sama Baikuni. Iya. Masuk ke masuk ke teras saksi. ke teras saya. Sambil AKBP Arif menyampaikan, Wan saya pinjam terasmu sebentar ya. Gitu. Dia menyampaikan siapa? AKBP Arif. Arif kepada saksi. Iya. Terus Kemudian saya bilang, iya bang, saya saat itu seperti itu, saya ngomong. Setelah itu mereka datang ke tempat duduk teras saya, kemudian saya ke kanan sebentar, ke menuju garasi saya, menyalakan lampu garasi dalam, kemudian saya charger handphone saya di ruang tamu, kemudian pada saat saya keluar, saya melihat mereka sudah duduk di situ, ada AKBP Arif duduk berdampingan dengan Kompol Cuk dan Kompol Baikuni saat itu dia duduk di ayunan saat itu ada di ayunan. ya. Apa yang dilakukan mereka bertiga pada saat itu? Nah kemudian pada saat saya duduk di situ, saya duduk berhadapan dengan Kompol Cuk dan AKBP Arif. Kemudian Kompol Cuk menanyakan terkait dengan masalah lingkungan tempat tinggal saya. Ditanyakan, bang di sini tempat tinggal sini gimana bang, nyaman nggak? Kemudian saya menyampaikan bahwa iya ini kan ada tempat basket, tempat main anak-anak. Kemudian dia menanyakan sejak kapan saya menempati rumah saya di situ, kemudian garasi mobil itu nampung berapa banyak. Jadi dia menanyakan terkait dengan lingkungan tempat tinggal saya saat itu. Oke, selain menanyakan lingkungan, ada nggak yang mereka lakukan pada saat itu? Saat itu saya melihat AKBP Arif sedang melihat fokus ke laptopnya. Laptopnya. Kemudian beberapa kali Kompol Baikuni bergeser ke berdiri di belakang Kompol. Yang dilihat di laptopnya pada saat itu apa? Kan saksi juga ada di sana pada saat itu belum? Nah, saat saya bicara dengan dengan Kompol Cuk, pada saat saya bicara dengan Kompol Cuk, tidak lama Ibda Arsad masuk. Masuk, kemudian dia menyampaikan laporan terkait itu dengan pengamanan TKP terakhir. Iya, maksud saya yang ingin saya tanyakan, yang dilihat Arif Rahman bersama dengan Cuk tadi dan Saya tidak tahu. itu saksi nggak lihat? Saya tidak lihat. Apa yang dilihat diputar di laptop? Iya. Karena posisi Jarak saksi berapa jauhnya dengan mereka dulu? jarak saya kurang lebih sekitar 2 meter. 2 meter. Kurang lebih 2 meter kurang lebih. Saya tidak Tadi pastikan. berhadapan saksi bilang. Iya kan berhadapan. Kalau dihitung antara Bapak dulu di sana, kemudian meja di tengah, kemudian posisi duduk kita kan nggak mepet meja, Ya. enggak, ya. Kurang lebih 2 meter. 2 meter. Saksi tidak lihat laptop itu. Saya lihat seperti ini Pak. Gambarnya dilihat nggak? Enggak, karena posisi duduk seperti ini. Tidak. Ya. Setelah orang tuh berapa lama orang tuh lihat laptop tersebut? Kurang lebih 5 sampai 7 menit. 5 sampai 7 menit. Ya. Ada nggak setelah melihat itu ada dia ngomong apa mereka? Saat itu kan setelah saya berbicara dengan Kompol Cuk, kemudian sambung saya berbicara dengan Ibda Arsad, saya tidak sempat untuk berbicara kembali dengan memerhatikan lebih spesifik apa yang mereka bicara. Mereka tidak ada juga omongan dengan saksi, melihat rekaman apa tidak? Tidak sempat. Ya. Saksi tidak tahu. Tidak tahu. Izin majelis mungkin menunjukkan barang bukti apakah laptop ini yang saksi lihat? Coba dibawa ke depan. Laptop yang dibawa siapa ini? Yang dibawa Baikuni tadi, yang dilihat di rumah saksi tadi. Microsoft itu ya? Iya, Microsoft. Dan pemirsa, kini kita kembali berdiskusi dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait dengan sidang hari ini. Pak Sugeng, tadi kan ada keterangan yang diminta kepada Saudara Ridwan Soplanit terkait dengan Irfan Widianto yang meminta CCTV yang ada di rumahnya Ridwan
Iya. Ini karena memang di sampingnya rumahnya Sambo ya Pak ya, rumahnya Ridwan ini. Iya. Nah, ini kan sebenarnya kan di luar TKP pembunuhan Pak. Apakah bisa dibenarkan yang bersangkutan atau Ridwan ini memberikan CCTV yang ada di rumahnya untuk diberikan kepada Irfan? Karena memang kalau Anda bilang tadi bahwa sebenarnya kalau untuk CCTV yang ada di TKP itu tentunya kewenangan dari reserse Pak. Kalau untuk kasus ataupun spesifik untuk tindakan yang sekarang, ini seperti apa Pak menurut Pak Sugeng? Semua barang bukti yang menjelaskan tentang peristiwa untuk bisa membuat terang peristiwa yang di dalam TKP, yang di luar TKP, bahkan yang di jalan umum, ya. Kan di jalan umum ada yang mengambil gambarnya Sambo datang gitu, ya. Itu semua kewenangannya reserse, ya kan? Itu kan tadi Ridwan ngomong sama Irfan, loh, Van, ini kan kewenangan reserse, Van. Maaf Bang, ini perintah dari pimpinan. Kan terjadi dialog tuh. Dalam dialog itu Ridwan Soplanit menegaskan soal kewenangan reserse yang seperti saya katakan. Itu sudah benar Ridwan, tetapi dia kalah, ya, kalah di dalam dialektika itu, atau kalah di dalam berargumentasi. Harusnya tidak bisa ini diambil, ini akan saya sita karena ini ada dalam rumah saya akan ambil buat bukti sendiri misalnya. Nah, dia ingin menghindarkan perlawanan kepada pimpinan. Kalau sama Irfan kan, Irfan cuma AKP. Ridwan Soplanit ini kan AKBP, ya kan? Yang dia tahu, yang dia lawan itu bukan si Irfan yang AKP, tetapi adalah bintang 2. Dia menyerah, ya. Nah, ini unprofesional menurut saya, ya. Oke, nah ini kan sekali lagi Pak, ada psikohierarki lagi nih Pak, dan yang kami pantau juga di beberapa sidang sebelumnya, terutama terkait dengan eksepsi dari beberapa terdakwa dalam obstruction of justice ini. Dalam pokok-pokok eksepsi dari para terdakwa ini, mereka selalu bilang bahwa oke, yang terdakwa ini adalah orang yang hanya menjalankan perintah atasan, dan ini masih dalam lingkup administrasi negara, dan yang bersangkutan tidak bisa disalahkan. Semuanya ada tanggung jawabnya, ada di perintah atasan ataupun di atasan itu sendiri. Yang kali ini adalah Sambo. Nah, apakah eksepsi seperti ini ataupun pernyataan dari pihak terdakwa ini juga bisa menjadi satu yang bisa menjadi pembelaan atau meringankan, Pak? Eksepsi ini sebelum dijawab oleh jaksa dan juga nanti diputus oleh majelis hakim yang ternyata ditolak, itu sudah ditolak atau sudah dinyatakan digugurkan oleh putusan Komisi Kode Etik Kepolisian. Jadi sebelum ada argumentasi itu di pengadilan, ya, argumentasi itu sudah ada di Komisi Kode Etik Kepolisian dan ditolak argumentasi itu. Karena itu putusan kepada mereka PTDH, kan begitu, ya. Ada yang demosi, ya, demosi 10 tahun, ya. Ada yang PTDH. Jadi argumentasi itu tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat diterima secara hukum, sehingga ditolak baik di dalam pemeriksaan Kode Etik Kepolisian maupun di dalam pemeriksaan di persidangan bagi perkara yang sudah dibuat putusan selanya oleh majelis hakim, ditolak. Ya, baik. Begitu. Baik, jadi memang sudah benar ya Pak ya dari majelis hakim untuk menolak eksepsi yang banyak dilakukan oleh terdakwa terkait dengan perintah atasan yang tetap dilaksanakan walaupun itu salah ya Pak ya. Baik, Pak Sugeng Teguh Santoso, terima kasih atas waktu Anda dalam Breaking News kali ini. Selamat malam Pak. Dan pemirsa, sidang saat ini masih berlanjut dan kami akan kembali putarkan kesaksian dari Ridwan Soplanit yang telah kami rekam sebelumnya. Ini saya tidak mengulang, cuman ingin memastikan dan mempertegas ini ya, saudara saksi. Saudara saksi tinggal di mana? Kami tinggal di Duren 3 Komplek Polri nomor 45. Nomor 45. Betul. Bersebelahan dengan nomor Bersebelahan dengan TKP. Betul Pak. Dengan TKP bersebelahan langsung ya. Iya. Berbatasnya apa? Dinding aja langsung.
perbatasan ini enggak, karena kan dipisah oleh garasi dan sebagainya, ada jaraknya. Ada jarak, cuma bersebelahan langsung ya. Bersebelahan, ya secara fisik rumah bersebelahan, tetapi dalam rongga sekat-sekatnya itu Oke. tidak langsung. Pertama kali datang ke TKP itu saksi sendiri atau ada orang dari Paminal atau Propam dulu yang datang? Ini bertugas nih. Iya Pak. Pada saat kami datang ke TKP, kami tidak melihat siapa yang datang dan siapa yang enggak. Tidak ada, berarti Iya. saksi dulu yang datang. Kami fokus saat itu yang saya bisa sampaikan bahwa saya ketemu dengan 4 orang termasuk Pak. Selain 4 orang itu saksi tidak melihat lagi ada orang lain. Saat itu dalam menuju ke akses itu saya tidak melihat. Kalau akses, melihat. karena itu akses belakang. Iya. Ya, akses lain kan saya tidak memasuki dan saya tidak bisa tahu. Ya, setahu saksi pada saat saksi datang ke dalam rumah itu cuma ada 4 orang itu. 5 orang termasuk FS. 5 orang termasuk FS. Yang lain belum ada. Belum ada. Ibu Peci ada saksi lihat pada Saya saat tidak itu? melihat. Tidak melihat. Oke. Setelah itu pada saat saksi datang di rumah itu pertama kali, itu apa yang disampaikan oleh Pak FS selain daripada cerita tembak menembak tadi? Ada nggak instruksi lain yang disampaikan kepada saksi pada saat itu? Iya betul. Saat itu Pak FS menyampaikan jangan ribut-ribut, jangan rame-rame, jangan menyampaikan dulu ke mana-mana. Jangan ribut-ribut, Ya, jangan rame-rame, Iya. jangan sampaikan kemana-mana. Ya, karena ini terkait dengan pelecehan istrinya dengan Itu. masalah ya aib keluarga. Terkait aib keluarga itu yang disampaikan. Betul. Saksi tidak menanya ke Pak FS pada saat itu. Saksi ini kan punya jabatan selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Betul. TKP itu masuk wilayah mana? Duren 3 nomor 46 itu. Jakarta Selatan. Wilayah saksi kan? Betul. Wilayah saksi bertugas. Saksi tidak menanya tujuan Pak FS pertama kali memanggil saksi ke sana untuk apa? Apakah memang untuk karena ada peristiwa suatu tindak pidana atau untuk memang ada tujuan lain yang hendak disampaikan oleh Pak FS pada saat Kami itu? tidak menanyakan. Tidak menanyakan, saya tidak menanyakan. Kami cuma menyampaikan agar kami harus segera panggil tim olah TKP kami untuk melakukan olah TKP. Tim olah TKP. Itu berarti yang punya inisiatif untuk memanggil tim olah TKP pada saat itu saksi atau Pak FS? Betul. Saksi langsung. Betul. Selaku Kasat Reskrim. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan, lebih dahuluan mana datangnya tim, tadi saksi beda 5 menit ya. Betul. Tim olah TKP saksi atau rombongan dari Paminal? Dari Propam. Dari Propam Iya. lebih duluan. Iya. Berapa orang? Saat itu yang saya tahu, yang saya lihat bersama di dalam itu 3 orang, tapi ada juga beberapa anggota juga di luar itu sekitar 6 sampai 7 orang. Rombongan Propam yang datang ini, apakah salah satu termasuk terdakwa Hendra Kurniawan pada saat itu? Saat itu saya tidak langsung melihat Pak. Tidak melihat. Tidak. Pak Agus Nurpatria, terdakwa Saya tidak Agus, lihat. tidak lihat juga. Tim olah TKP saksi yang datang itu atas nama siapa? Berapa orang? Ada 6 orang. 6 orang. Bisa saksi sebutkan namanya siapa saja? Yaitu AKP Samuel, Ibda Samuel. Arsad, Bribka Danu, Aitu Sulap, kemudian Bribtu Martin dan Bribtu satu lagi Roban. Robat 6 orang. Bribtu Mandi. 6 orang. Itu Made ya. 6 orang ya. 6 orang. 6 orang tim olah TKP saksi ini, apakah itu saksi perintahkan semuanya untuk olah TKP atau ada perintah lain untuk yang lain, misalnya ke rumah sakit atau apa? Ya. Ada nggak? Ya, jadi saat itu pada saat pertama semua saya fungsikan untuk melakukan olah TKP di area dalam maupun Ke 6 orang ini. tidak. Waktu itu Arsad tidak untuk dilibatkan untuk olah TKP, dia memang standby di area TKP, yang 5-nya bersama saya melakukan olah TKP. Oh, yang 5-nya, Ya. Arsad tidak berarti. Ya, kemudian pada saat pembawaan mayat ke jenazah ke rumah sakit, saya perintahkan Arsad dengan salah satu anggota penyidik untuk mengikuti. Oh, itu baru saksi bedakan, Arsad saksi perintahkan. Berarti yang punya inisiatif untuk membagi tim olah TKP ini, ada yang olah TKP, ada yang ngantar jenazah, ini saksi atau Pak FS, Pak Sambo? Saat itu saya
menyampaikan ke Arsad untuk mengikuti itu. Saksi yang menyampaikan. Jadi saya itu sebenarnya jenjangnya saya menyampaikan, mohon maaf, jenjangnya saya menyampaikan secara tidak langsung itu ke Kanit yang menyampaikan ke Ibda Arsad. Kanitnya atas nama siapa nih? AKP Samua yang saat itu di TKP. Pada saat itu, tadi kan saksi juga mengatakan melihat CCTV. Betul. Di rumah ya, di rumah nomor 46 ada CCTV. Saksi pada saat itu ada nggak memerintahkan kepada anggota tim olah TKP untuk menyisir semua DVR CCTV atau rekaman CCTV yang ada di rumah tersebut pada saat itu? Iya, saat itu saya tidak spesifik untuk mengatakan menyisir semua DVR CCTV. Saat itu saya hanya menyampaikan bahwa seluruh barang bukti yang ada di sini untuk dilakukan olah TKP dan pengumpulan barang bukti. Itu berarti tidak spesifik, ada CCTV tidak saksi sebutkan? Iya, saya menyampaikan bahwa saya tidak memerintahkan untuk melakukan penyisiran DVR, tapi dalam briefing saya bahwa di sini ada berbagai barang bukti yang harus dikumpulkan seperti CCTV, handphone dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Tidak spesifik ya? Iya. Kemudian saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Setahu saksi kan tinggal di nomor 45 tadi ya. Di komplek itu ada CCTV juga nggak? Iya, sepengetahuan saya memang di komplek Polri itu ada CCTV. Di mana? Di beberapa pertigaan. Jumlahnya saksi tahu? Saya tidak hafal untuk jumlah. Tidak hafal. Iya. Yang mengarah ke rumah nomor 45 rumah saksi dan ke rumah nomor 46 itu ada nggak? Iya, saya melihat ada CCTV yang memang mengarah ke akses jalan, bukan mengarah ke rumah, Pak. Mengarah ke akses jalan persis yang memang melintasi 3 sampai 4 rumah tegak lurus dari pos security atau area lapangan Dari pos basket. security. Lapangan basket bukan pos. Kameranya berarti berada di mana? Di gerbang. Iya, kamera di atas Di gapura. atas gapura. Iya. Pada saat itu kan saksi tahu itu ada kejadian. Di komplek juga ada CCTV. Saksi ada juga nggak memerintahkan lagi kepada anggota tim olah TKP tadi untuk menyisir juga CCTV yang ada di komplek, yang tidak hanya di rumah, ada nggak? Jadi kami memang tidak spesifik, kami tidak memerintahkan untuk melakukan penyisiran di luar TKP saat itu. Cuman kami menyampaikan kita pada saat melakukan olah TKP di dalam rumah, kemudian nanti rencananya kita akan menyisir motorik spiral untuk melakukan pengumpulan barang bukti setelah dari dalam rumah dan sekitarnya. Yang ingin saya tanya, berarti malam itu memang belum ada sama Belum ada. sekali Belum niat ada. untuk menyisir CCTV di luar. Di luar rumah TKP. Di luar rumah belum ada malam itu. Kemudian saksi, pada saat setelah olah TKP tadi, saksi olah TKP malam itu sampai selesai di sana atau tidak selesai? Sampai jam berapa saksi di rumah? Maksudnya di TKP. Di TKP di nomor 46 sampai jam berapa? Jadi sampai dengan pukul 22.30. 20 2.30. 23.30 22.30 lama ya. Pada saat itu saksi tadi kan saya tanya pada saat Paminal datang pertama kali tidak melihat terdakwa Hendra Kurniawan. Sampai 22.30 saksi ada melihat nggak terdakwa ini datang ke rumah? Nomor 46 ke TKP. Iya, saya melihat Pak Hakim. Melihat. Iya. Terdakwa Agus melihat? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Berarti cuma terdakwa Hendra Betul. Kurniawan yang saksi lihat pada saat itu. Pada saat di TKP tersebut ada nggak himbauan, bimbingan atau arahan yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo kepada orang-orang yang ada di TKP termasuk terdakwa Hendra Kurniawan? Ada nggak, baik itu terkait apa saja, terkait CCTV kah, terkait pemeriksaan saksi-saksi, nggak ada nggak saksi dengar pada saat itu malam itu? Tidak ada. Saya tidak mendengar dan saya tidak melihat mendengar langsung saat itu. Saksi tidak mendengar. Tidak mendengar. Berarti saksi melihat terdakwa Hendra Kurniawan ini ada di TKP itu di mana? Ada di garasi. Di garasi. Pak Ferdi Sambonya? Ada juga saat itu di garasi duduk di pojokan. Saksi? Saya tidak ikut duduk. Saya hanya mondar-mandir dari dalam keluar. Oh, saksi mondar-mandir karena olah TKP tadi ya. Tidak fokus Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda bersama rekan Fadi Ibadiar. Tetaplah bersama kami.